Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas sawah desa kecil di Jawa Tengah. Suara ayam berkokok bersahutan, sementara embun menempel di daun padi yang mulai menguning. Di teras rumah sederhana berdinding kayu, Pak Wiryo duduk diam sambil memandangi jalan tanah di depan rumahnya. "Bu, sudah 3 hari ya si Raka nggak ngabarin." Suaranya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Bu Sari yang sedang menyapu halaman berhenti sejenak. Ia menoleh, lalu menghela napas. "Namanya juga kerja di kota, Pak. Mungkin lagi sibuk," jawabnya mencoba terdengar biasa. Tapi keduanya tahu, itu bukan jawaban yang benar-benar menenangkan. Raka, anak satu-satunya mereka, sudah hampir 2 tahun merantau ke Jakarta. Awalnya ia sering menelpon, bahkan kadang video call, memperlihatkan gedung-gedung tinggi yang dulu hanya mereka lihat dari televisi. Namun beberapa bulan terakhir, semuanya berubah. Pesan dibalas lama, telepon jarang diangkat, dan kalaupun tersambung, jawabannya singkat-singkat. "Lagi kerja, Pak. Nanti ya." Selalu begitu. Di sebuah kamar kos sempit di Jakarta, Raka duduk di tepi tempat tidur. Ponselnya bergetar pelan di sampingnya. Di layar tertulis, "Ibu." Ia menatapnya cukup lama, tapi tidak diangkat. Bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu harus bilang apa. Di sudut kamar ada tumpukan tagihan, listrik, sewa kos, dan beberapa kertas lain yang sengaja ia balik agar tidak terbaca jelas. Raka mengusap wajahnya kasar. "Gimana mau cerita?" gumamnya pelan. Pekerjaan yang dulu ia banggakan ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Gaji sering telat. Bahkan bulan ini belum dibayar sama sekali. Sementara di desa, orang tuanya selalu mengira ia sudah sukses di kota. Dan Raka tidak punya keberanian untuk menghancurkan itu. Sore hari di desa, Pak Wiryo memperbaiki sepeda tuanya di depan rumah. Rantai yang sudah berkarat itu sering lepas. Seorang tetangga lewat, berhenti sebentar. "Pak Wiryo, anaknya yang di Jakarta itu sekarang kerja apa ya? Katanya di kantor besar ya?" Pak Wiryo tersenyum kecil, meski matanya tidak ikut tersenyum. "Iya, di kantor," jawabnya singkat. Ia tidak berbohong, tapi juga tidak benar-benar tahu. Tetangga itu mengangguk kagum sebelum akhirnya melanjutkan jalan. Begitu orang itu pergi, Pak Wiryo berhenti memperbaiki sepeda. Tangannya diam di udara. "Bu," panggilnya. "Iya, Pak. Kalau Raka lagi susah, menurutmu dia bakal cerita nggak ya?" Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia duduk di samping suaminya. "Anak itu, Pak, kalau lagi susah, kadang justru paling sulit cerita sama orang tuanya." Pak Wiryo mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, ada rasa tidak nyaman yang tumbuh di dadanya. Bukan karena Raka tidak memberi kabar, tapi karena ia mulai merasa tidak benar-benar mengenal keadaan anaknya sendiri. Malam itu hujan turun deras di Jakarta. Raka duduk sendirian di kamar kosnya. Lampu redup, suara air menetes dari atap yang bocor terdengar jelas. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini, ia menarik napas panjang, lalu mengangkatnya. "Halo, Bu." Di ujung sana, suara Bu Sari terdengar lega. "Raka, kamu sehat, Nak?" Raka terdiam sebentar. "Iya, Bu, sehat." Ada jeda. Jeda yang terasa panjang dan penuh hal yang tidak diucapkan. "Kamu lagi sibuk ya?" tanya ibunya hati-hati. "Iya, Bu, lagi banyak kerjaan." Jawaban yang sama, seperti rekaman lama yang terus diputar ulang. Di sisi lain,
Pak Wiryo ikut mendekat ke ponsel, mencoba mendengar suara anaknya lebih jelas. "Raka," suaranya masuk, pelan tapi tegas. "Kamu nggak apa-apa kan?" Pertanyaan sederhana, tapi entah kenapa membuat dada Raka terasa sesak. Ia ingin jujur, ingin bilang kalau ia sedang kesulitan, kalau ia takut tidak bisa bayar kos bulan depan, kalau ia merasa gagal. Tapi yang keluar justru, "Iya Pak, Raka baik-baik aja." Pak Wiryo mengangguk, meski Raka tidak bisa melihatnya. "Ya sudah, yang penting kamu jaga diri." Telepon itu berakhir tidak lama setelahnya. Dan lagi-lagi, tidak ada yang benar-benar tersampaikan. Beberapa minggu kemudian, seorang perangkat desa datang ke rumah Pak Wiryo membawa kabar. Raka mengalami kecelakaan kecil di Jakarta. Tidak parah, tapi cukup membuatnya harus istirahat dan tidak bisa bekerja sementara waktu. Kabar itu datang bukan dari Raka, tapi dari teman kerjanya. Bu Sari langsung menangis. "Kenapa dia nggak cerita, Pak?" Pak Wiryo berdiri diam, wajahnya kosong. Bukan marah, bukan juga kaget. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih berat. Perasaan bahwa anaknya menderita sendirian, sementara ia di sini hanya bisa menunggu kabar yang tidak pernah benar-benar jujur. Malam itu, Pak Wiryo duduk lagi di teras. Jalan di depannya tetap sama, sepi. Hanya saja kali ini rasanya berbeda. "Bu," katanya pelan. "Iya Pak, kita punya anak, tapi kita nggak pernah tahu dia lagi sakit atau susah." Suara hujan mulai turun perlahan. Dan untuk pertama kalinya, rumah kecil itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Namun, mereka berdua tahu ini bukan sekadar batuk, hanya saja tidak ada yang benar-benar ingin mengatakannya lebih jauh. Malam itu, angin desa terasa lebih dingin. Pak Wiryo duduk di teras seperti biasa, tapi kali ini tangannya sesekali menutup mulut saat batuk datang. "Pak, sudah, masuk saja," kata Bu Sari pelan dari dalam. "Nanti saja, Bu." Batuknya kembali muncul, lebih lama dari sebelumnya. Bu Sari akhirnya keluar, duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Beberapa detik berlalu, hening, hanya suara jangkrik dan napas yang tidak lagi serapi dulu. "Pak," suara Bu Sari lirih, "kalau kita sakit, jangan disembunyikan ya." Pak Wiryo tersenyum kecil. "Kok jadi kayak anak kecil yang diingatkan?" "Bukan gitu, Pak. Raka saja sudah menyembunyikan semuanya dari kita, masa kita mau begitu juga?" Kalimat itu membuat Pak Wiryo terdiam. Ia menatap halaman depan rumah yang gelap, lalu mengangguk pelan. Iya, Bu." Tapi dalam hatinya, ia tahu tidak semua hal bisa semudah itu diceritakan. Di Jakarta, Raka sedang bekerja lebih lama dari biasanya. Gudang itu hampir kosong, hanya tersisa beberapa lampu yang menyala redup. Ia mengangkat satu karung terakhir, lalu menaruhnya dengan hati-hati. Napasnya berat, tangannya sedikit gemetar. "Kak, sudah dulu," suara Dimas terdengar dari belakang. "Lo belum sembuh benar." Raka menggeleng pelan. "Kalau gua berhenti, kerjaannya numpuk." Dimas mendekat, menatapnya serius. "Lo itu keras kepala atau takut?" Raka diam. Pertanyaan itu terlalu tepat. "Aku cuma nggak mau kehilangan kerjaan lagi," jawabnya akhirnya pelan. Dimas menghela napas. "Kita semua juga takut, Kak. Tapi kalau lo tumbang, lebih parah." Raka tidak menjawab. Ia hanya duduk di lantai gudang, bersandar ke dinding, keringatnya dingin, matanya menatap kosong ke depan beberapa detik, lalu menit. Dan untuk pertama kalinya,
Raka merasa benar-benar lelah, bukan di badan, tapi di dalam dirinya sendiri. Dim, panggilnya pelan. Iya, menurut lo, gue salah nggak sih? Selama ini, Dimas tidak langsung menjawab. Salah soal apa? Bohong ke orang tua. Suasana mendadak lebih sunyi. Dimas duduk di sampingnya. Lo nggak bohong, lo cuma nggak cerita, katanya pelan. Bedanya, bohong itu nutupin kebenaran. Kalau lo cuma belum siap buka semuanya. Raka tertawa kecil, kering. Ujung-ujungnya sama aja. Dimas tidak menyangkal. Iya, tapi sekarang lo sudah mulai jujur kan? Raka terdiam. Iya, terlambat. Raka menatap lantai. Entah. Di desa, pagi datang seperti biasa. Tapi kali ini Pak Wiryo tidak keluar rumah. Ia berbaring di kamar, batuknya semakin sering. Bu Sari duduk di sampingnya memegang segelas air. Pak, minum dulu. Pak Wiryo bangun perlahan. Tangannya sedikit gemetar saat menerima gelas itu. Kita ke puskesmas ya hari ini, kata Bu Sari. Tidak ada penolakan kali ini, hanya anggukan kecil. Perjalanan ke puskesmas terasa lebih panjang dari biasanya, padahal jaraknya sama. Sepeda yang dikayuh pelan itu seolah membawa lebih dari sekadar tubuh, tapi juga kekhawatiran yang semakin berat. Sementara itu, di Jakarta, Raka akhirnya menerima gaji pertamanya dari pekerjaan barunya. Tidak besar, bahkan jauh dari cukup untuk disebut cukup. Tapi ia tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah lama, ia langsung duduk, membuka ponsel, transfer, tidak banyak. Tapi sebagian ia kirim ke rumah dengan pesan singkat, Bu, ini sedikit dari Raka. Di desa, ponsel sederhana itu berbunyi. Bu Sari membukanya, matanya langsung berkaca-kaca. Pak, suaranya bergetar. Raka kirim uang. Pak Wiryo yang baru saja pulang dari puskesmas menoleh. Buat apa dia kirim? Katanya, sedikit dari dia. Pak Wiryo duduk pelan. Lama ia menatap layar itu, lalu berkata pelan, padahal dia sendiri lagi susah. Bu Sari tidak menjawab karena ia tahu itu benar. Malamnya Raka menelepon. Ibu, iya nak, uangnya. Jangan dilihat dari jumlahnya ya. Bu Sari langsung menggeleng meski tidak terlihat. Ini sudah lebih dari cukup nak. Raka tersenyum kecil. Di sisi lain, Pak Wiryo ikut mendekat. Raka, iya Pak, kamu jaga kesehatan ya. Raka terdiam. Bapak juga. Jeda singkat tapi terasa berat. Bapak habis dari puskesmas, lanjut Pak Wiryo. Jantung Raka seperti berhenti sebentar. Kenapa Pak? Cuma batuk biasa. Jawaban yang sama. Jawaban yang dulu juga sering Raka pakai. Dan sekarang ia tahu persis arti di baliknya. Raka menutup mata. Pak, jangan bohong. Hening. Di ujung sana, Pak Wiryo tersenyum kecil. Kamu juga dulu begitu? Kalimat itu tidak marah, tidak menyalahkan, tapi cukup untuk membuat Raka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Malam semakin larut, percakapan berakhir, tapi tidak ada yang benar-benar selesai. Raka duduk sendirian di kamar kosnya, lampu redup, suara kota masih terdengar samar dari luar. Ia menatap ponselnya, foto orang tuanya, rumah kecil di desa, hal-hal sederhana yang dulu terasa biasa saja, sekarang terasa sangat jauh. Dan untuk pertama kalinya sejak ia merantau, Raka berbisik pelan, aku pengen pulang. Namun ia tidak bergerak, tidak malam itu, tidak juga keesokan harinya, karena kadang keinginan untuk pulang bukan soal jarak, tapi soal keberanian untuk menghadapi kenyataan. Sementara itu, di desa, Pak Wiryo duduk kembali di teras, batuknya belum hilang. Bu Sari di sampingnya diam, tidak ada yang mereka katakan, karena mereka sama-sama tahu ada sesuatu yang perlahan berubah, dan kali ini bukan hanya tentang jarak.
Pagi di Jakarta datang tanpa benar-benar terasa sebagai pagi. Tidak ada suara ayam, tidak ada kabut tipis di atas sawah, yang ada hanya suara kendaraan dan orang-orang yang berjalan cepat seolah waktu selalu kurang. Raka berdiri di depan gudang, menatap ke dalam tanpa langsung masuk. Tangannya memegang ponsel. Chat terakhir dari ibunya masih terbuka. "Nak, kalau capek, pulang saja dulu." Kalimat itu sederhana, tapi sejak semalam terus terulang di kepalanya. "Kak," suara Dimas memanggil dari dalam. "Ngapain bengong di luar? Masuk." Raka tersadar lalu berjalan masuk. Iya, hari itu pekerjaan terasa lebih berat dari biasanya, atau mungkin bukan pekerjaannya yang berubah, tapi pikirannya. Setiap mengangkat barang, setiap langkah, setiap napas, selalu ada satu hal yang muncul. Pulang siang hari. Raka duduk di sudut gudang, membuka bekal seadanya. Nasi dingin, lauk sederhana, ia makan pelan. Tidak seperti biasanya. Dimas duduk di sampingnya. "Lo kenapa sih dari tadi?" tanya Dimas. "Nggak apa-apa." "Bohong." Raka tersenyum tipis. "Kelihatan ya." Dimas mengangguk. Jelas, jeda. Raka menatap makanannya. "Dim, kalau gue pulang sekarang, menurut lo gimana?" Dimas tidak langsung menjawab. "Pulang? Buat apa dulu?" Raka menarik napas pelan. "Bapak gue lagi sakit." Dimas sedikit kaget. "Serius?" Raka mengangguk. "Tapi dia bilang biasa aja." "Dan lo percaya?" Raka diam. "Itu masalahnya. Dulu orang tuanya percaya saat ia bilang baik-baik saja. Sekarang giliran dia yang tidak yakin dengan jawaban yang sama." "Lo mau pulang?" tanya Dimas lagi. Raka menggeleng pelan. "Nggak tahu." "Kenapa?" Raka menatap jauh ke depan. "Kalau gue pulang, gue takut mereka lihat gue gagal." Dimas menghela napas panjang. "Kak, menurut lo orang tua lo peduli lo sukses atau enggak?" Raka tidak menjawab, jawab jujur, "Enggak tahu." Dimas tersenyum kecil, tapi bukan karena lucu. "Lo aja yang terlalu mikir." Sore itu hujan turun lagi, seperti hari-hari sebelumnya. Seperti kota ini tidak pernah benar-benar kering. Raka pulang ke kos dalam keadaan basah. Ia tidak langsung ganti baju. Ia duduk di tepi tempat tidur, diam, lama, sampai akhirnya ia mengambil ponselnya, mengetik sesuatu, menghapus, mengetik lagi, menghapus lagi. Di desa, Bu Sari sedang memasak di dapur. Api kecil menyala, suara kayu terbakar pelan. Pak Wiryo duduk di kursi, terlihat lebih lemah dari biasanya. Batuknya kini tidak hanya sesekali, tapi sering dan lebih dalam. "Pak, besok kita ke puskesmas lagi ya," kata Bu Sari tanpa menoleh. Pak Wiryo tidak langsung menjawab. "Pak, iya, jangan ditunda lagi." Pak Wiryo mengangguk pelan. Malamnya hujan mulai reda. Angin dingin masuk dari celah-celah rumah. Pak Wiryo terbangun karena batuk. Kali ini lebih lama, lebih berat. Bu Sari langsung bangun. Pak. Ia memegang bahu suaminya, wajahnya panik. Tarik napas, Pak. Pak Wiryo mencoba, tapi napasnya terasa pendek. Untuk beberapa detik, suasana jadi sangat tegang sampai akhirnya batuk itu mereda, tapi tidak benar-benar hilang. Bu Sari tidak bisa tidur lagi malam itu. Ia duduk di samping tempat tidur, menatap suaminya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan takut kehilangan uang, bukan takut hidup susah, tapi takut kehilangan seseorang. Di waktu yang sama di Jakarta, Raka akhirnya menekan tombol kirim. Pesan itu terkirim ke ibunya. "Bu, Raka mau pulang." Tidak lama, ponselnya langsung berdering. "Ibu." "Iya nak." Suara itu terdengar berbeda, lebih lega, lebih hangat, seolah sudah menunggu kalimat itu sejak lama. "Kamu jadi pulang?" Raka menelan ludah. "Iya Bu." Di ujung sana terdengar suara tangis kecil. "Ya sudah, pulang ya nak." Tidak ada pertanyaan, tidak ada tuntutan, hanya satu hal,
pulang. Keesokan harinya, Raka berdiri di terminal, tas kecil di punggung. Tidak banyak barang karena memang tidak banyak yang ia punya. Dimas berdiri di depannya. Jadi beneran pulang? Iya. Balik lagi, Raka tersenyum tipis. Belum tahu. Dimas mengangguk. Jaga diri Kak, lo juga. Mereka tidak berjabat tangan, tidak juga berpelukan, hanya saling melihat karena kadang itu sudah cukup. Bus mulai berjalan, perlahan meninggalkan Jakarta. Gedung-gedung tinggi mulai menjauh, digantikan jalan panjang, lalu sawah, lalu desa-desa kecil. Raka menatap keluar jendela, matanya tidak benar-benar fokus, pikirannya jauh. Ke rumah, ke bapaknya, ke semua hal yang belum sempat ia katakan. Di desa, pagi itu terasa berbeda. Bu Sari bangun lebih awal, membersihkan rumah, memasak lebih banyak dari biasanya. Pak, Raka pulang hari ini. Pak Wiryo yang duduk di kursi hanya mengangguk, wajahnya lelah, tapi ada sedikit senyum. Ya, siang menjelang, matahari tepat di atas. Sebuah motor berhenti di depan rumah. Raka turun, langkahnya pelan, jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia berdiri di depan rumah itu. Rumah yang sama, tidak berubah, tapi entah kenapa terasa berbeda. Pintu terbuka, Bu Sari berdiri di sana. Beberapa detik, mereka hanya saling melihat. Lalu, Raka, suara itu pecah. Dan dalam sekejap, jarak 2 tahun itu runtuh begitu saja. Raka melangkah masuk, memeluk ibunya, erat, sangat erat, seolah tidak ingin melepas lagi. Maaf Bu, tangisnya tidak tertahan. Di dalam, Pak Wiryo mencoba berdiri. Raka menoleh dan untuk pertama kalinya, ia melihat langsung kondisi bapaknya. Lebih kurus, lebih lemah, dan jauh berbeda dari yang selalu diceritakan di telepon. Pak, langkah Raka mendekat, pelan, berat. Raka pulang. Pak Wiryo tersenyum kecil. Iya, Bapak lihat. Raka berdiri di depannya. Matanya mulai basah lagi. Kenapa Bapak nggak bilang? Pak Wiryo menggeleng pelan. Kamu juga dulu nggak bilang? Kalimat itu kembali. Dan kali ini terasa lebih dalam. Raka tidak bisa menahan lagi. Ia memeluk bapaknya. Hati-hati, seolah takut menyakiti. Maaf Pak. Suasana rumah itu dipenuhi tangis, bukan karena marah, bukan karena kecewa, tapi karena terlalu banyak hal yang selama ini dipendam. Dan di momen itu, Raka akhirnya sadar, selama ini yang ia kejar di kota tidak pernah lebih penting dari apa yang ia tinggalkan di rumah. Namun, ia belum tahu bahwa kepulangannya kali ini akan menjadi yang paling berat. Sore itu, rumah kecil di desa kembali ramai, bukan karena banyak orang, tapi karena akhirnya, suara itu kembali. Suara langkah kaki di dalam rumah, suara pintu dibuka tutup, suara percakapan yang dulu terasa biasa, sekarang jadi sangat berharga. Raka duduk di ruang tengah, matanya sesekali melihat ke arah kamar bapaknya. Sejak tadi, Pak Wiryo lebih banyak diam, sesekali tersenyum, sesekali batuk, dan setiap batuk itu datang, dada Raka ikut terasa sesak. Raka, makan dulu nak. Panggil Bu Sari dari dapur. Iya Bu. Nah, Raka bangkit pelan. Di meja makan, hidangan sederhana sudah tersusun. Tempe goreng, sayur bening, sambal, hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia rindukan. Sekarang justru terasa paling berarti. Mereka makan bertiga, pelan. Tidak banyak bicara, bukan karena tidak ada yang ingin dikatakan, tapi karena terlalu banyak dan tidak tahu harus mulai dari mana. Kerja di Jakarta, gimana Kak? Tanya Pak Wiryo akhirnya. Raka berhenti mengunyah. Ia menatap piringnya. Ya, gitu Pak. Jawaban yang sama seperti dulu. Tapi kali ini nadanya berbeda. Lebih jujur, lebih lelah. Pak Wiryo mengangguk pelan, tidak memaksa, tidak mengejar jawaban, karena sekarang ia sudah mengerti
Kalau capek, enggak usah dipaksakan, katanya pelan. Raka menoleh, matanya sedikit berkaca-kaca. Iya Pak, malam datang lebih cepat di desa. Lampu rumah menyala redup, angin malam masuk pelan dari jendela. Raka duduk di kamar lamanya, masih sama, tidak banyak berubah. Kasur tipis, lemari kayu, dan foto lama di dinding. Ia berdiri mendekat. Foto itu diambil bertahun-tahun lalu, saat semuanya masih sederhana dan utuh. Suara batuk terdengar dari kamar sebelah. Raka langsung keluar, melihat ke arah kamar orang tuanya. Pintu sedikit terbuka. Ia mengintip. Bu Sari sedang memegangi punggung Pak Wiryo. Pelan-pelan, Pak. Batuk itu terdengar berat, lebih berat dari yang ia bayangkan. Raka menggenggam pintu, tangannya menegang. Untuk beberapa detik, ia hanya berdiri di sana, tidak masuk, tidak juga pergi, sampai akhirnya batuk itu mereda dan Raka kembali ke kamarnya. Tapi malam itu, ia tidak tidur. Keesokan paginya, Raka sudah bangun lebih dulu. Ia duduk di teras, tempat yang dulu sering ditempati bapaknya. Sekarang terasa berbeda, lebih sunyi. Pak Wiryo keluar beberapa saat kemudian. Langkahnya pelan. Pagi, Pak, pagi. Mereka duduk berdampingan, menghadap jalan yang sama, tanpa banyak kata. Pak, Raka membuka suara. Iya, kalau Raka di sini saja gimana? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia menatap jauh ke depan. Kamu mau? Raka mengangguk pelan. Mau. Jeda. Kenapa? Raka menarik napas. Capek, Pak. Jawaban yang jujur dan mungkin yang paling sederhana. Pak Wiryo tersenyum kecil. Capek itu wajarkah? Iya, Pak. Tapi kali ini beda. Pak Wiryo menoleh, menatap anaknya. Untuk pertama kalinya tanpa jarak. Kalau kamu pulang, jangan karena kamu menyerah, katanya pelan, tapi karena kamu tahu mana yang penting. Raka menunduk, matanya mulai basah. Iya Pak. Hari itu berlalu lebih tenang. Raka membantu di rumah, hal-hal kecil, menyapu halaman, mengambil air, menemani ibunya di dapur. Hal-hal yang dulu terasa biasa, sekarang terasa seperti kesempatan kedua. Namun menjelang sore keadaan berubah. Pak Wiryo kembali batuk. Kali ini lebih parah, lebih lama, dan tidak berhenti seperti biasanya. Pak, suara Bu Sari mulai panik. Raka langsung berlari masuk. Bapak, ia memegang bahu bapaknya. Tubuh itu terasa lebih ringan, terlalu ringan. Pak, kita ke puskesmas sekarang, kata Raka tegas. Pak Wiryo menggeleng pelan. Nggak usah, Pak, jangan keras kepala. Untuk pertama kalinya, nada suara Raka meninggi. Bukan karena marah, tapi karena takut. Pak Wiryo menatap anaknya. Lama, sangat lama. Lalu ia mengangguk. Perjalanan ke puskesmas terasa jauh lebih cepat, atau mungkin mereka hanya tidak ingin terlambat. Di ruang periksa suasana hening. Dokter memeriksa dengan serius, tidak banyak bicara, dan itu justru membuat suasana semakin tegang. Beberapa menit kemudian, dokter itu menatap mereka, lalu menarik napas pelan. Seharusnya ini diperiksa dari dulu. Kalimat itu sederhana, tapi langsung membuat jantung Raka berdegup kencang. Ini bukan batuk biasa. Bu Sari langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh. Raka berdiri diam, seolah tidak siap mendengar kelanjutannya. Paru-parunya sudah cukup lemah. Lanjut dokter itu pelan. Harus penanganan lebih lanjut. Dunia Raka seperti berhenti sejenak. Semua suara tiba-tiba terasa jauh. Yang tersisa hanya satu hal. Ia pulang, tapi mungkin sudah terlambat. Di sampingnya Pak Wiryo duduk diam. Tidak kaget, tidak panik. Seolah ia sudah tahu sejak awal. Raka menatap bapaknya. Matanya penuh penyesalan. Kenapa? Bapak diam saja. Suara itu hampir tidak terdengar. Pak Wiryo tersenyum kecil. Sama seperti kamu dulu. Kalimat itu kembali. Dan kali ini
menghancurkan semua yang Raka tahan sejak awal. Ia menunduk, tangisnya pecah di ruangan kecil itu, di depan orang tuanya, tanpa bisa ditahan lagi. Dan di momen itu, Raka akhirnya mengerti satu hal yang paling menyakitkan. Kadang kita baru pulang saat waktu tidak lagi menunggu. Langit sore di desa itu mendung, tidak hujan tapi juga tidak terang, seolah ikut menahan sesuatu. Perjalanan pulang dari puskesmas terasa sunyi, tidak ada yang bicara. Bu Sari duduk di belakang, memegang lengan suaminya erat-erat, seolah takut kalau dilepas sedikit saja semuanya akan berubah. Raka menyetir pelan, matanya fokus ke depan, tapi pikirannya tidak di sana. Sampai di rumah, Pak Wiryo langsung dibaringkan. Tubuhnya terlihat lemah lebih dari sebelumnya. Raka berdiri di samping tempat tidur, diam. Tangannya menggenggam ujung ranjang, seolah itu satu-satunya yang bisa ia pegang saat ini. "Pak," suaranya pelan. Pak Wiryo membuka mata. "Iya, kita ke rumah sakit saja ya." Di kota, Pak Wiryo menggeleng pelan. "Nggak usah, Pak, sudah." Jawaban itu tidak keras, tapi tegas, dan entah kenapa membuat Raka tidak bisa membantah lagi. Malam itu datang lebih cepat, rumah kecil itu terasa lebih sempit, lebih sunyi, lebih berat. Bu Sari duduk di samping suaminya, tidak berhenti menggenggam tangannya, sesekali mengusap, sesekali menatap wajah yang sudah puluhan tahun ia kenal. Tapi malam itu terasa berbeda. Raka berdiri di pintu kamar, tidak masuk, tidak juga pergi. Ia hanya melihat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. "Raka," suara Pak Wiryo pelan. Raka langsung mendekat. "Iya, Pak, duduk sini." Raka duduk di sampingnya. "Dekat, sangat dekat. Bapak nggak apa-apa." Ya, kalimat itu lagi, kalimat yang sama, yang dulu sering ia pakai dan sekarang terasa sangat berbeda. Raka menunduk, air matanya jatuh. "Pak, Raka takut." Suasana langsung hening, sangat hening. Pak Wiryo tersenyum kecil, tangannya yang lemah mencoba menyentuh kepala anaknya. "Takut itu wajar, Kak. Tapi jangan lari dari itu." Raka menggenggam tangan bapaknya erat, seolah tidak ingin melepas. "Maaf, Pak." "Untuk apa?" "Untuk semuanya." Pak Wiryo menggeleng pelan. "Kamu nggak salah." Jeda. "Cuma kita sama-sama telat mengerti." Kalimat itu menggantung di udara dan tidak ada yang berani melanjutkan. Malam semakin larut, lampu tetap menyala, tidak ada yang tidur. Sekitar tengah malam, napas Pak Wiryo mulai berubah, lebih pelan, lebih berat. "Pak," suara Bu Sari mulai bergetar. Raka langsung bangkit. "Pak, Pak." Ia menggenggam tangan bapaknya lebih erat. Pak Wiryo membuka mata perlahan, menatap mereka berdua lama, seolah ingin mengingat semuanya. "Bu," suaranya sangat pelan. "Iya, Pak, jaga diri." Air mata Bu Sari langsung jatuh. "Iya, Pak." Pak Wiryo lalu menoleh ke Raka, matanya tenang, sangat tenang. "Kak." "Iya, Pak." "Jangan jauh-jauh lagi." Kalimat itu sederhana, tapi kali ini tidak akan ada kesempatan untuk menjawabnya nanti. Raka menangis, tidak bisa menahan lagi. "Iya, Pak." Raka di sini. Beberapa detik berlalu, pelan, sangat pelan. Lalu tangan itu tidak lagi menggenggam. Dan untuk pertama kalinya, rumah kecil itu benar-benar sunyi. "Pak." Tidak ada jawaban. "Pak." Masih tidak ada. Tangis Bu Sari pecah. Raka menunduk, tidak bersuara, tapi air matanya jatuh tanpa henti. Di luar, angin malam tetap berhembus. Seperti biasa, seperti tidak ada yang berubah. Tapi di dalam rumah itu, satu hal telah benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, rumah itu kembali sepi, lebih sepi dari sebelumnya. Raka duduk di teras, tempat yang dulu sering ditempati bapaknya. Sekarang kosong. Ia menatap jalan di depan rumah. Lama. Bu Sari keluar, duduk di sampingnya.
Kamu jadi balik ke Jakarta? Raka menggeleng pelan. Enggak, Bu. Jeda. Aku di sini saja. Bu Sari mengangguk. Tidak bertanya lagi, Raka menunduk, tangannya menggenggam sesuatu. Sebuah cincin lama milik bapaknya, yang dulu sempat dijual dan entah bagaimana berhasil kembali. Ia menatap cincin itu lama. Pak, suaranya sangat pelan. Hari ini Raka di rumah, angin sore berhembus, sawah di kejauhan bergoyang pelan, dan untuk pertama kalinya Raka benar-benar pulang, tapi orang yang paling ia ingin temui sudah tidak ada. Tamat.